Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-25 di tahun 2025. Betapa kita telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam, dan kembali kita dibangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Kita akan memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Itulah sebabnya menyadari hidup kita yang penuh dengan keterbatasan dan ketidakmampuan, kita sangat membutuhkan tangan Tuhan yang memampukan kita menjalani sisa kehidupan ini dalam perkenanan kepada Tuhan. Alkitab menuliskan, ketika aku berkenan, aku menjawab engkau. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah senantiasa kita mengejar perkenanan kepada Tuhan, agar kita menikmati pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita membaca di dalam Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata demikian, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini merupakan bagian dari khotbah Yesus tentang akhir zaman. Kata-kata hati-hatilah dan berjaga-jagalah mengandung ajakan bagi kita untuk senantiasa siap dan waspada. Kita tidak tahu kapan waktu kedatangan Tuhan akan tiba. Oleh karena itu, kita harus hidup senantiasa dalam keadaan siap. Puji Tuhan. Penjaga di menara. Dalam Alkitab, penjaga sering digunakan sebagai simbol orang percaya. Kita dipanggil untuk selalu waspada, seperti seorang penjaga yang mengamati kedatangan Tuhannya. Kita tidak boleh lengah atau tertidur dalam kehidupan spiritual, kehidupan rohani kita. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ayat ini berkaitan erat dengan tema utama Injil Markus, yaitu panggilan untuk mengikuti Yesus dengan penuh kesetiaan. Dalam konteks yang lebih luas, Yesus sedang memperingatkan para murid-Nya tentang berbagai peristiwa yang akan terjadi sebelum kedatangannya kembali. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menerapkan ayat ini dalam hidup kita sepanjang hari ini? Pertama, kesadaran akan waktu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu kita di bumi terbatas. Kita harus memanfaatkan setiap momen untuk mendekat kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya. Yang kedua, kehidupan yang berbuah. Kita harus hidup sebagai pohon yang berbuah, menghasilkan buah-buah roh. Dengan demikian, kita siap ketika Tuhan memanggil kita.
Dan yang ketiga, doa yang tiada henti. Doa adalah senjata yang ampuh bagi kita orang percaya. Kita harus senantiasa berdoa agar kita dapat bertahan dalam iman dan tetap setia kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan pagi hari ini yang Tuhan mau bicara kepada kita. Berjaga-jagalah senantiasa. Hiduplah tetap dalam kesetiaan kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca ayat pagi hari ini di dalam Markus pasal 13 ayat 33 adalah ajakan bagi kita untuk hidup dengan penuh kesadaran akan kehadiran Tuhan dan bersiap untuk kedatangannya kembali. Dengan menjaga hati dan pikiran kita tetap terfokus kepada Tuhan, kita akan mampu menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan penuh harapan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Puji Tuhan, haleluya. Bapa, terima kasih buat firman pagi hari ini mengingatkan kami, menyadarkan kami, waktu kami di bumi ini sangat terbatas. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah waktu-waktu yang Tuhan masih berikan dalam kami menjalani sisa hidup kami, biarlah senantiasa kami hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kami melakukan firman-Mu Tuhan, sehingga saatnya tiba ketika Engkau memanggil kami Tuhan, hidup kami didapati berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, kami percaya kuasa firman-Mu Tuhan melawat setiap kami, memberikan kami kekuatan baru, pengharapan yang baru, bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Diberkatilah
Terimalah berkat Tuhan atas masa depan dan pendidikanmu. Terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini, sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.